Baik, selamat bertemu kembali dengan kami tim workshop basis data database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu Marita dan saya Wardana akan mencoba menyampaikan mengenai pemrograman PHP, ya, melanjutkan dari minggu sebelumnya. Pembahasan kali ini adalah mengenai fungsi, array, dan variabel super global. Ya. Jadi workshop kali ini adalah mengenai fungsi, array, dan variabel super global. Ya. Fungsi, apa itu fungsi? Fungsi adalah sesuatu yang kita definisikan, kemudian kita berikan instruksi di dalamnya dan dapat kita panggil, ya, menjadi sebuah proses. Jadi ini di sini kita definisikan namanya tulis teks, kemudian kita beri proses di dalamnya, kemudian bisa kita panggil sehingga dia bisa berproses, gitu ya. Nah, oke, sekarang kalau kita lihat di programnya adalah seperti ini. Ini adalah fungsi, ya. Ini ada tulis teks, ya. Saya besarkan dulu. Tulis teks, ya. Nah, kita definisikan di sini akan menampilkan teks di Wardana, gitu ya. Kemudian nanti kita panggil fungsinya tulis teks. Sekarang kita coba di sini fungsi. Maka dia akan menampilkan teks yang berisi satu kata, nama saya, gitu ya. Nah, kemudian untuk berikutnya array. Nah, di sini saya contohkan langsung aja array yang agak kompleks, ya. Jadi di sini adalah array multidimensi, ya. Di sini array-nya adalah ada 3 kolom, 4 baris, ya. Isinya adalah merek mobil Volvo, BMW, Saab, Land Rover. Kemudian ada nilai 22, 18, 15, 13, 5, 2, 17, 15. Gitu ya. Jadi nilainya itu adalah nilai stok, ya. Kemudian nilai hasil penjualan. Jadi ada merek mobil, stok, dan yang sudah terjual berapa. Ya. Sehingga kita bisa tampilkan melalui echo, ya. Echo car 0,0 artinya pada baris pertama kolom pertama Volvo, ya. In stock 0 baris pertama kolom ke 1, ya. Kolom ke 0 itu kolom ke 1, kalau kolom ke 1 itu jadinya kolom kedua, ya. 22 nilainya. Car 0,2, jadi baris ke 0 baris pertama itu Volvo, ya. Kemudian kolom ketiga, ya. Begitu pula seterusnya, kan. Ini akan menampilkan array ini. Nanti tulisannya adalah Volvo 2218, BMW 1513, Saab 52, Land Rover 1715. Nah, kita juga bisa menampilkan nilai array dengan menggunakan for. For row numbernya ini baris ke berapa? Baris ke 0. Ya. Kolom ke berapa? Jadi array baris ke 0, kolom ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Ya, ya. Tiganya nggak bisa tampilkan, jadi 0, 1, 2. Ada 3 kolom memang. Dimulai nilainya indeksnya 0, 0, 00, 01, 02. Jadi nanti tampilkan 0, 00, 01, 02.
Dia akan nampilkan seperti ini, cuma ini nampilkannya secara manual, ini nampilkannya sudah menggunakan fungsi perulangan, for loop. Ya, gitu ya. Nah, fungsi perulangan. Sekarang kita amati. Ini programnya, ya, tulis seperti ini di sini. Nanti akan ada dua tampilan. Yang pertama dengan cara manual, yang kedua adalah dengan cara sudah otomatis menggunakan fungsi for loop. Nah, sini kita lihat sekarang. Namanya saya beri nama arrayku. Oh, ini namanya AA, RA. Namanya aja yang kiri. Nah, jadi ini adalah nampilkan secara manual. Volvo in stock 22, sold 18, 15, 13, 52. Gini. Nah, kemudian untuk berikutnya ini nampilkan pakai fungsi for loop. Jadi ini array ke 1 ya, atau baris ke 0. Itu isinya saya ini. Array kedua atau baris ke 1. Array ketiga, array keempat. Jadi ada 4 baris, 3 kolom. Dengan indeks mulai dari 0. Itu ya. Itu. Ini telah menampilkan array multidimensi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya. Habis array multidimensi adalah variabel super global. Variabel super global ini ada variabel global, server, request, post, get, files, environment, cookies. Nah, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, kita mulai dengan variabel yang disebut global. Ini adalah variabel yang didefinisikan secara global. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin manggil di dalam fungsi, itu nggak bisa langsung. Ya. Maka dia harus pakai kata-kata global. Ya, sekarang kita lihat variabel global seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke server. Ya, karena ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, sekarang kita masuk server. Server itu kita bisa mencari kondisi server kita. Siapakah kita, nama servernya apa, hostnya mana, servernya mana, adminnya mana, scriptnya mana. Nah, oleh karena itu saya buat program yang namanya serverku di situ ya, untuk ngecek kondisinya. Sekarang kita ini serverku. Nah, berarti saya bisa tahu bahwa filenya itu ada di sini di folder workshop. Dia pakai localhost server. Gitu. Nah, kalau ada error ini berarti cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada yang salah karena kita menggunakan local server ini script name-nya. Oke, sekarang request. Request adalah salah satu bentuk untuk mencatat permintaan ke server. Nah, ini adalah contoh request ya. Jadi kalau kita masukkan nama atau sesuatu kemudian kita submit, maka variabel tersebut bisa kita kirimkan ke server. Misalnya kita passwordnya bisa kita kirimkan. Nama username password ya. Bisa kita enkripsi kemudian kita kirimkan ke server. Nah, ini modelnya adalah HTML sehingga ini saya save HTML. Ya. Jadi membuat satu form isinya nama kemudian kita submit. Nah, maka kita bisa mengirimkan data tersebut ke server, gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah form request HTML. Oke, coba sekarang form request HTML. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita kirim sekian. Nah.
Jadi kita bisa mengirim data setia danaku ke server. Nah, kebetulan untuk permissionnya ini masih saya tutup. Nah, kalau kita pakai PHP tester, itu bisa dilakukan. Nah, oke, jadi kalau kita lihat nanti variabelnya itu jika kita akses balik dengan post, maka namanya akan ditampilkan. Variabel nama ini adalah berisi nama, isi teks yang kita kirimkan tadi. Oke, caranya jadi saya batasi tadi tidak bisa ditampilkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, ya, yaitu pembuatan form. Oke. Jadi kaitannya adalah kalau kita membuat request, maka kita tujuannya adalah membuat form, gitu ya. Ya, mungkin pertemuan kita hari ini sampai di request form. Untuk berikutnya kita buat satu form yang utuh, gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.